Selamat datang di channel Tiara Java. Selamat bergabung kepada Anda yang baru menemukan channel ini. Hari ini 4 Mei 2024. Saya memupuk tanaman bawang merah umur 11 hari setelah tanam. Pemupukan dilakukan oleh dua kawan ini, Pak Bud dan Muhammad Yusron, dipanggil Betron. Saya tidak suka nama panggilan yang buruk ini, tapi semua teman memanggil begitu. Nah, pemupukan dilakukan menggunakan metode cokol atau tugal. Jadi, tiap perempatan atau tengahnya dari 4 titik tanaman kita lubangi, digejik atau ditugal menggunakan gejik semacam ini. Saya ambil dulu. Semacam ini, ditugal. Jadi misalnya begini, ini satu, ini kan, terus ini lagi, ini kira-kira begitu. Semuanya ditugal. Nah, setelah ditugal ditaburi pupuk semacam itu. Saya tadi pakai Yaramila unik, di sebelah sana sudah habis 50 kilo untuk berapa bedeng ini. Dari total 45 bedeng, ini yang belum sekitar itu masih 2 1 2 3 4 5 kira-kira 10 atau 11 bedeng lah. Jadi nanti mungkin ya 10 kg lagi untuk bibitan lebih dari 2 kuintal ini. Nah, penaburan menggunakan metode seperti itu. Tadi saya coba memakai alat di sebelah sana, nanti saya tunjukkan, tapi malah kelamaan. Itu untuk petani pemalas. Nah, ini petani yang rajin, Muhammad Yusron. Yusron artosipun apa, Pak? Ngertosan jenengan? Apa? Yusron artosipun apa? Artinya apa atas sih? Aduh, basa Jawa ndak ero. Artine apa? Oh, nggak ngerti. Yusron? Nama Yusron. Waduh, ini artosnya orang ngerti. Nah, begitu kawan-kawan. Ini bedengannya lebarnya 1,5 meter atau 150 cm. Dulu saya tanam 8 baris dan sekarang 10 baris, menjadi sini 5 sana 5, dulu 4. Itu artinya pertambahan bedengan menjadi ya sekitar 11 bedeng dari semula. Jadi pertambahannya banyak sekali, maka ya wajar kalau pupuknya tidak cukup 50 kilo atau setengah kuintal. Ini NPK Yaramila unik saja, tidak menggunakan campuran apapun. Misalnya Saprodap agak sulit cari. Nah, setelah dipupuk kita siram, tidak menggunakan timba yang besar sambil membungkuk, melainkan seperti itu, seperti dilakukan oleh Pak Bud. Gampang sekali sebab paritnya akan dangkal. Yang penting pupuk segera bisa larut. Seperti itu kawan-kawan. Sekedar disiram, jadi kita tidak perlu membungkuk. Sebenarnya bisa saja digenangi, tapi ini kan sudah siang, maka harus segera terbasahi lah pupuknya. Habis ini istirahat. Begitu kawan-kawan. Nanti kita lihat dari tampak dekat Pak Bud menyiramnya. Sekarang saya tunjukkan alat untuk menaburkan pupuk. Ini pernah saya tunjukkan, tapi ya saya tunjukkan lagi. Nah, ini pupuknya sudah habis. Yaramila unik. Ini harganya saya dapat 630.000. Sudah lumayan turun lah harga pupuk. Dulu kan sempat mahal, 800-an. Begitu kawan-kawan. Nah, yang sebelah sana belum.
Ini kemarin kan saya airi, tapi ternyata habis saat waktunya mengganti tabung, saya males karena kan malam habisnya, mulai pukul 11, kemudian kalau ditambah 8 sekitar jam 7 lah harusnya saya mengganti, tapi kalau setelah maghrib ke sawah agak malas. Nah ini kawan-kawan, saya tadi agak keborosan. Ini saya isi 10 kg hanya jadi 4 bedeng, ini sangat boros. Sisa sedikit ini habis. Jadi prinsipnya pupuk mengalir dari, bukan mengalir apa ya, masuk dari lubang ini kemudian keluar lewat selang seperti spiral semacam ini masuk ke sini. Nah ini nanti kalau ini ditekan tek gitu akan mengeluarkan pupuk dari sini, lubang sini. Ini kan ditekan ada pegas atau pernya begitu, nanti otomatis keluar. Nah soal boros tidaknya itu bisa diatur lewat sini. Kalau ini dikencengin berarti kan yang keluar akan sedikit, kalau dikendorin yang keluar akan lebih banyak. Prinsipnya sederhana ya, ini memudahkan lah daripada membungkuk gitu, tapi cenderung lama. Jadi mending seperti itu teman-teman, tadi pilih ditabur langsung. Nah untuk pengairan biasanya di lahan 2000 meter persegi ini saya menghabiskan 2 tabung gas LPG. Itu sudah mencukupi. Nah, kalau mau telaten nyiram begini ya kira-kira hanya cukup 1 tabung. Biasanya saya tidak telaten nyiram. Nah ini karena barusan dipupuk maka ya perlulah disiram seperti itu. Nah itu caranya kawan-kawan. Ini untuk thumbnail. Ini enaknya bedengan rendah yang karakter tanahnya cepat meresapkan air. Jadi ada keuntungan dan kelebihannya. Kekurangannya yaitu apa ya, unsur hara tanah ini kayak kurang bagus begitu. Jadi perlu pupuk tambahan kimia yang banyak. Meskipun ini sebenarnya kan sudah saya taburi dengan kotoran ayam petelur. Nah keuntungan bagi teman-teman di Nganjuk, bedengan dalam, tapi kalau diisi air itu bisa awet 4-5 hari, nggak cepat surut. Lah kalau di sini begitu mesin mati airnya hilang gitu, karena lapisan tanah yang berpasir ini rupanya sangat dalam. Kalau kita gali sumur di sini itu berlapis-lapis tanahnya bentuk, tapi karakternya dominan pasir. Ada kalau 7-8 meter itu masih lapisan pasirnya. Maklum kawasan ini adalah di bawah wibawa Gunung Kelut, Gunung Api Kelut, yang selama berabad-abad jutaan tahun mungkin mengeluarkan material vulkanik sehingga lapisan peradaban itu seringkali tertimbun. Jadi saya bayangkan pada masa lalu ya kehidupan asalnya di 7-8 meter di bawah permukaan saat ini pada sebagian besar wilayah. Itu dibuktikan dengan temuan candi-candi yang terkubur antara segitu di kawasan Blitar. Kecuali yang di perbukitan ya. Kalau yang di perbukitan seperti itu memang ya di sana ada petilasan purbakala yang memang tampak di permukaan tanah. Tapi kalau yang di dataran rendah itu biasanya tertimbun dalam. Itu kawan-kawan. Nah 10 bedeng terakhir ini memang kurang ya. Karena bibitnya kurang maka saya tanam menyusul sehingga tumbuhnya tidak serempak. Akibat ya
penambahan jumlah baris yang lebih banyak dari sebelumnya. Jadi mungkin panennya menyusul atau nggak tahu, nanti lihat kondisi. Ini masih kering, belum terairi. Sudah 6-7 harian ini nggak hujan. Jadi tanahnya memutih, dominan pasir, padahal ini berkali-kali saya taburkan kompos atau pupuk kandang. Ini Bung Yusron sedang menugal atau menggecik untuk memasukkan pupuk. Mengapa demikian? Ya supaya pupuk itu tidak kesana kemari, tercecer-cecer. Kalau teman-teman di Nganjuk biasanya tebing bedengan ini kan di apa istilahnya, di tembok, maksudnya di bikin supaya air nanti ketika disiram itu tidak langsung kembali ke parit. Nah, kalau di sini tidak perlulah. Ini cukup diginikan seperti itu kawan-kawan. Umur 11 hari setelah tanam, belum saya semprot. Insya Allah besok saya semprot herbisida dan fungisida. Herbisida apa yang saya gunakan akan saya tunjukkan pada video berikutnya secara terpisah tentu saja. Kurang titik tak ya Pak Tuan ya. Sing 10, oh iya kok ini, iya kono tok. Muga-muga cukup. Celup, 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 celup. Ini bibitan dari masa tanam raya. Sementara yang sini dari masa apitan, karena tambahan belakangan. Ada 10 bedengan itu. Tumbuhnya tidak serempak, tapi tidak apa-apa. Nah, ini yang saya ceritakan kemarin ketika mengairi untuk yang jauh dari sumur. Saya menggunakan jaringan pipa seperti ini kawan-kawan. Ini adalah clean out begitu istilahnya. Jadi ada T, yang T-nya itu dipasang supaya ada dratnya yang bisa dibuka tutup. Tutupnya seperti ini. Dan kalau ditutup begini ya T, kalau dibuka ini memudahkan irigasi ya. Cuma biayanya menjadi agak banyak sebab ini total ada kalau 25 batang atau 25 kali 4 ya 100-an meter lah, pipa 2,5 inci. Kalau 3 kemahalan, kalau 2,5 lumayan lah, lumayan murah. Itu kawan-kawan. Baik, saya kira ini sudah cukup panjang lebar. Saya akan terus berbagi dan semoga tanaman kawan-kawan baik bawang merah atau apapun saja juga baik-baik saja kondisinya dan bertemu harga yang bagus. Sekian saya ucapkan matur sembah nuwun. Salam.